Ada satu tempat di langit yang bahkan para malaikat tidak berani melangkah ke dalamnya. Sebuah batas suci yang menjadi akhir seluruh ciptaan. Di titik itu, tidak ada makhluk yang bisa melewatinya. Tidak malaikat, tidak ruh para nabi, tidak pula makhluk langit yang paling mulia sekalipun. Dan hanya satu jiwa yang pernah diberi izin Allah untuk melampaui batas itu. Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kisah agung ini kita mulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman menonton cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bantu sebarkan agar dakwah ini terus menjadi cahaya penambah iman untuk kita semua. Perjalanan Mi'raj Rasulullah adalah peristiwa yang disepakati oleh para ulama sebagai perjalanan ruh dan jasad, bukan sekedar mimpi. Dalilnya terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan diperkuat oleh Ibnu Katsir dalam tafsir dan sejarahnya. Dari Masjidil Aqsa, Nabi diangkat menuju langit pertama, kedua, hingga ketujuh, bertemu para nabi, dan akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Najm ayat 14 hingga 18. Sidratul Muntaha dijelaskan oleh para sahabat sebagai sebuah pohon raksasa di langit tertinggi. Dalam riwayat dari Ibnu Abbas dan Mujahid, pohon itu memiliki akar yang tertancap di langit ke-6 dan cabang-cabangnya menembus langit ke-7. Daunnya besar seperti telinga gajah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan buahnya menyerupai buah-buah surga yang belum pernah dilihat manusia. Namun, dalam riwayat lain yang dihimpun oleh Al-Baihaqi dan disebut oleh At-Tabari, pohon itu memiliki keindahan yang berubah-ubah. Daunnya diselimuti cahaya berbagai warna, lalu berubah menjadi yakut dan zamrud. Warnanya bukan warna yang dikenal dunia, dan tidak ada makhluk yang mampu menggambarkannya. Pada akarnya mengalir 4 sungai, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim dan diperinci dalam beberapa athar. 2 sungai diantaranya adalah sungai surga, sungai batin yang tidak tampak dari alam dunia. 2 lainnya tampak mengalir di dunia, yaitu sungai Nil dan sungai Al-Furat. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa di akarnya terdapat mata air salsabila, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan dari mata air itu mengalir Al-Kautsar, sungai khusus untuk Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mendekati aliran sungai itu, beliau melihat betapa jernihnya air yang mengalir di atas batu permata yakut dan zamrud, sebagaimana disebut dalam riwayat At-Tabari. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis dari madu. Dalam riwayat Sahih Muslim tentang Al-Kautsar, disebutkan bahwa tepiannya terbuat dari mutiara melengkung dan bejana-bejana emas dan perak diletakkan di sepanjang pinggirnya. Riwayat-riwayat tambahan dari athar tabi'in menyebutkan bahwa di sekitar Al-Kautsar terdapat kemah-kemah dari mutiara yang berkilauan dan burung-burung putih atau hijau yang sangat indah. Ketika Nabi menceritakan hal ini kepada para sahabat, Abu Bakar berkata, "Betapa dimanja burung-burung itu, wahai Rasulullah." Nabi menjawab, "Pemakan burung-burung itu lebih dimanja lagi, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka." Kemudian Rasulullah mengambil bejana dari emas dan minum air Al-Kautsar. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan bahwa rasanya lebih manis dari madu dan lebih harum dari minyak misik. Jibril berkata, "Inilah hadiah Allah untukmu, wahai Muhammad." Sedangkan sungai lainnya disebut Sungai Rahmah, tempat Rasulullah mandi hingga Allah membersihkan beliau dari dosa-dosa. Pada titik inilah Rasulullah melihat Jibril dalam rupa aslinya. Riwayat Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Jibril pernah menampakkan diri dalam bentuk aslinya 2 kali, pada awal kenabian dan di Sidratul Muntaha. Ia memiliki 600 sayap, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan dari setiap sayapnya jatuh butiran-butiran permata cahaya. Setelah menunjukkan keindahan surga, Jibril membawa Nabi ke tempat lain, tempat yang dipenuhi kemurkaan dan hukuman. Di sanalah Rasulullah diperlihatkan keadaan neraka. Beberapa riwayat dari Imam Al-Baihaqi dan At-Tabari menyebutkan bahwa Rasulullah melihat manusia yang memakan bangkai. Ketika beliau bertanya, Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan daging saudaranya, yakni para pengumpat dan pencela." Di neraka pula Rasulullah melihat malaikat Malik. Riwayat Muslim menyebutkan bahwa Malik adalah penjaga neraka yang tidak pernah tersenyum sejak Allah menciptakannya.
Ketika Rasulullah mengucapkan salam, ia menjawab salam itu dengan hormat, namun wajahnya tidak berubah. Itulah tanda beratnya tugas yang Allah embankan padanya. Setelah itu, Rasulullah diangkat lebih tinggi lagi hingga beliau diselimuti awan berwarna-warni. Dari tempat itu, beliau mendengar suara kolam, pena yang menulis takdir makhluk. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Katsir dan hadis tentang awal penciptaan pena. Di balik cahaya arash, Rasulullah melihat seorang lelaki berdiri samar. Dalam sebagian riwayat dari Ibnu Katsir, Rasulullah bertanya kepada Jibril, apakah lelaki itu malaikat atau nabi? Jibril menjawab, bukan. Lalu Jibril berkata bahwa lelaki itu adalah hamba Allah yang ketika hidup mulutnya selalu basah dengan zikir, hatinya rindu kepada masjid dan tidak pernah membuat orang tuanya dicela. Kemudian tibalah momen paling agung, pertemuan Rasulullah dengan Allah. Dalam hadis Sahih Muslim tentang Mi'raj, disebutkan bahwa Allah memerintahkan sholat langsung kepada Nabi tanpa perantara. Riwayat lainnya dari At-Tabari dan Al-Baihaqi menguatkan kisah Allah memberi kabar kepada Nabi tentang kelapangan dada, penghapusan dosa, dan pengangkatan nama beliau. Allah berfirman bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat terbaik, moderat, terakhir di bumi tetapi pertama masuk surga. Allah memberikan surah Al-Fatihah, penutup Al-Baqarah, dan Al-Kautsar sebagai karunia khusus yang tidak diberikan kepada nabi manapun. Kemudian Allah mewajibkan 50 sholat. Ketika Rasulullah turun, beliau bertemu Nabi Musa, sebagaimana tercatat dalam hadis Sahih Bukhari Muslim. Musa berkata, umatmu tidak akan mampu, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Maka Rasulullah kembali kepada Allah. Allah mengurangi 5 sholat. Rasul kembali menemui Musa, dan Musa meminta beliau meminta keringanan lagi. Perjalanan naik turun itu terus berulang hingga sholat menjadi 5 waktu. Namun Allah menetapkan bahwa setiap sholat dihitung 10, sehingga pahalanya tetap 50. Ketika Musa meminta keringanan lagi, Rasulullah berkata, aku telah kembali kepada Tuhanku berkali-kali hingga aku malu. Aku ridho dengan ketetapan ini. Suara dari langit berkata, aku telah menetapkan kewajiban ini dan aku meringankan bagi hamba-hambaku. Dalam perjalanan turun, setiap malaikat menyambut Rasulullah dengan senyum, kecuali Malik. Riwayat dari At-Tabari menyebutkan bahwa Malik tidak pernah tersenyum sejak Allah menciptakannya. Lalu Rasulullah melihat kabut dan asap. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa itu adalah setan-setan yang menghalangi pandangan manusia dari memikirkan kerajaan langit. Akhirnya Rasulullah kembali ke Baitul Maqdis, menaiki buraq, lalu kembali ke Mekah pada malam yang sama. Peristiwa besar ini kemudian menjadi dalil bagi kemuliaan sholat dan tingginya derajat Nabi sebagai kekasih Allah. Dan hingga hari ini, setiap kali kita berdiri dalam sholat 5 waktu, kita sebenarnya sedang menjalankan perintah yang ditetapkan langsung dalam pertemuan agung di langit tertinggi itu, perintah yang datang dari Allah kepada nabinya.